Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, balik lagi nih bersama gua Hadit. Dan kali ini kita akan mereview film yang baru saja memenangkan kategori Festival Film Indonesia nih, yaitu kategori pemeran wanita terbaik yang dimenangkan oleh Arawinda Kirana. Dan ini merupakan film festival yang juga terbang ke Festival Toronto Film Festival dan film-film festival lainnya. Dan ini juga merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata ya. Nah, film apakah itu? Langsung saja yuk kita review film Yuni. Oke penikmat film, langsung nih kita review film Yuni. Kita mulai dari sinopsisnya ya. Film Yuni ini berkisah tentang seorang remaja wanita yang sedang bersekolah dan ingin mengejar cita-cita, yaitu berkuliah melalui jalur prestasi, yaitu jalur beasiswa nih, yang dimana dia di sekolahan termaksud seorang siswi yang pinter ya, siswi yang sudah banyak berprestasi di sekolah, lalu ditawarkan untuk melanjutkan kuliah nih melalui jalur prestasi yang ditawarkan langsung dari gurunya nih. Namun dia harus melalui beberapa syarat untuk bisa berprestasi dan melanjutkan kuliahnya nih di universitas yang ternama tentu saja. Dan dari beberapa syarat tersebut dia harus mencapai nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang ibaratnya standar dari untuk menuju beasiswa itu di semua pelajaran yang ia pelajari nih. Semua pelajaran sih berjalan mulus nih, cuman ada beberapa pelajaran yang menurut dia dipersulit gara-gara permasalahan pribadi dengan gurunya nih. Lalu juga ada beberapa syarat lain untuk menuju beasiswa itu, yaitu di mana si karakter Yuni ini diharuskan tidak boleh menikah. Karena untuk melanjutkan kuliah ini adalah syaratnya tidak boleh menikah. Namun di balik dia ingin mengejar prestasi, ternyata kehidupan di balik sekolahannya itu dia mengalami banyak permasalahan nih. Ya salah satunya yaitu dia dilamar oleh beberapa pria yang dimana ternyata untuk mengejar cita-citanya akhirnya si Yuni ini menolak tawaran atau lamaran dari pria tersebut yang ingin melamar dia karena dia ingin mengejar prestasi ya. Nah di balik dia ingin kekeh mengejar prestasi, selain itu ternyata diperbincangkan nih oleh tetangga-tetangganya kenapa dia bisa menolak lamaran tersebut. Lalu juga menjadi permasalahan lagi nih ketika tawaran pertama atau lamaran pertama ditolak, lalu datang lagi lamaran yang kedua. Wah, kita tahu ya di beberapa wilayah atau budaya memiliki norma-norma atau mitos yang sering dibicarakan di masyarakat, yaitu jika menolak 2 kali lamaran selebihnya maka dia tidak pernah menikah lagi. Wah, itu menjadi suatu ancaman bagi diri dia dan keluarga dia nih. Karena mitologi itu atau mitos yang beredar di masyarakat itu sangat dipercaya sehingga dia diperbincangkan oleh seluruh tetangga-tetangganya nih. Jadi si Yuni ini jadi bimbang nih, apakah dia akan melanjutkan nikah atau dia harus melanjutkan prestasi dia untuk berkuliah nih melalui jalur prestasi. Namun dia tetap kekeh bagaimana caranya dia harus berprestasi. Dan di sini kita akan dilihat peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakat, pengalaman seorang remaja putri dari pengalaman bersama teman-temannya, serta pengalaman pribadi masalah percintaan dia. Karena dia juga didekati oleh seorang pria yang menurut dia adalah kategori pria yang pendiam. Dia udah mengenal sejak lama, sejak dia kecil. Namun si pria tersebut pemalu nih, pendiam dan tidak mau mendekati secara frontal pada si Yuni ini. Namun si Yuni sendiri yang memilih dia untuk setidaknya mengungkapkan perasaan kegelisahannya selama ini bahwa dia selalu dilamar oleh pria-pria yang menurut dia bukan kategori dia dan bukan menuju masa depan bukan ke pria yang tersebut karena bukan pilihan dia. Nah si pria ini
menjadi background story penguat si Yuni ini. Bagaimana si Yuni ini bertahan untuk menggapai prestasi bersama si pria ini. Karena dia juga memiliki kekaguman sendiri ya terhadap guru nih. Ternyata guru yang dia kagumi adalah guru yang membuat dia terhambat terhadap prestasinya. Ya, karakter Dimas Aditya di sini, si guru bahasa Indonesianya itu ternyata menghambat perjalanan beasiswa dia. Karena dia mengagumi si gurunya, ternyata gurunya itu memiliki background story yang unik yang tidak diketahui oleh masyarakat dan sekitaran guru tersebut. Dan dia mengetahui ternyata si Yuni, karena mengagumi akhirnya dia mengikuti nih kemana si guru itu pergi. Waktu itu ada kejadian di pasar. Jadi kalau kalian menonton adegan tersebut, film ini menjadi suatu konflik juga nih, gimana dia awalnya mengagumi seorang sosok guru yang dia damba-dambakan, ternyata memiliki background story yang di luar pandangan masyarakat, yaitu ternyata dia adalah seorang pria yang mengagumi dirinya sebagai wanita, alias bencong lah. Cuman karakternya itu nggak kelihatan bencong di sini, cuman dia ternyata memiliki sisi feminim. Si gurunya ini, guru cowok ya, bahasa Indonesia. Luar biasa, background story per masing-masing karakternya ditunjukin bagus di sini. Dan konflik-konfliknya antar pertama kali dia dilamar, terus lanjut lagi dilamar ke pria yang kedua, itu memiliki si pria-pria yang ngelamarnya itu memiliki background yang berbeda ya. Serta kita juga diperkenalkan oleh karakter teman-temannya si Arwinda ini ya, yang memerankan karakter Yuni. Dia memiliki kisah-kisahnya masing-masing nih di cerita si teman-temannya ini, yang ternyata ada juga salah satu temannya yang dinikahkan oleh orang tuanya yang diperankan oleh si Neneng di sini ya. Dan kita tahu ya bahwa di kalangan masyarakat ada beberapa hal yang menjadi norma adat yang nggak bisa dibantah. Namun di sini di film Yuni ini, untuk melawan norma tersebut, untuk menggapai prestasi, dia harus butuh pengorbanan, bahkan melawan orang tuanya sendiri dan lingkungannya yang berbicara negatif tentang dia. Jadi ini film dengan background story yang kuat, karakter yang dieksekusinya pun jelas arahnya kemana dan tujuannya kemana juga nih per karakter. Lalu juga di sini masing-masing lingkungannya juga diperkenalkan secara perlahan sampai konflik timeline utamanya, yang utama dari garis merahnya lah dari karakter Yuni ini dikupas tuntas sampai pada akhirnya endingnya akan dibuat seperti apa. Apakah Yuni akan menerima tawaran-tawaran lamaran yang berikutnya, atau dia emang meneruskan dari prestasi atau keinginan bercita-citanya keluar kuliah dengan jalur prestasi tersebut ya. Jadi di sini kita akan disuguhkan oleh pemandangan realita kehidupan yang biasa kita temuin di masyarakat. Jadi lebih real dan lebih terlihat seperti kehidupan yang nyata aja gitu, dibandingkan backstory atau cerita-cerita fiktif lainnya di cerita-cerita film layar lebar ya. Nah, yang lebih hebatnya lagi di sini adalah si karakter pemeran utamanya ini yang memenangkan kategori pemeran wanita terbaik di Festival Film Indonesia ini, memiliki kualitas akting yang luar biasa ya. Padahal ini merupakan film perdananya loh, film debutnya Arawinda Kirana. Nah, di film ini selain Arawinda Kirana ada juga pemeran lainnya, yaitu Kevin Ardilova sebagai Yoga, Dimas Aditya sebagai guru yang tadi didambakan yaitu Damar. Lalu ada Marisa Anita sebagai Bulis, lalu Neneng Wulandari sebagai Sarah, Fania Aurel sebagai Nisa, Boa Sartika sebagai Uung, Ane Yasmin sebagai Tika, Asmara Abigail sebagai Suci, dan lain sebagainya ya. Film ini diproduksi dan disutradarai langsung oleh Camilla Andini nih. Produksi film ini dibuat oleh For Color Film
yang bekerja sama dengan Akangga Film Asia dari Singapura dan Mani Film serta Kedai Film dari Prancis dan Indonesia. Ini film udah kerjasama internasional ya, jadi lebih gampang untuk keluarnya dan jelas dia sering bermain di festival. Film ini sudah terkenal duluan di festival, lalu masuk ke Festival Film Indonesia dan pada akhirnya ditayangkan di bulan Desember kemarin di bioskop. Film ini kalau menurut pendapat gue pribadi cukup menarik karena pertama karakternya kuat, yang kedua background story per karakter terlihat jelas, lalu plot utamanya di ending itu benar-benar menuntaskan permasalahan konflik-konflik yang dibangun dari awal. Lalu terakhir tentu saja acting dari pemeran utamanya, yaitu Arawinda Kirana ini ya, yang maksud kalau menurut gue sih the best banget. Wajar lah kalau dia menang kategori pemeran utama wanita terbaik ya di Festival Film Indonesia. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau udah nonton langsung ya komen di bawah, menurut kalian pendapatnya bagaimana nih tentang film ini. Kalau menurut gue sih bisa dikatakan baik lah ya. Gue memberikan penilaian 8,3 dari 10 untuk film ini. Nah, itu selera gue. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Kalau belum nonton langsung aja cek. Sudah mulai banyak kok film Yuni. Kalaupun di bioskop sudah tidak tayang, bisa kalian cari. Oke. Begitu saja ya untuk review film kali ini untuk film Yuni. Oke, terima kasih sudah menonton video gua nih untuk review film Yuni. Film ini sangat berkesan bagi gua karena ini merupakan film festival. Akan ada lagi film-film festival yang akan gua bahas. Salah satunya adalah Penyalin Cahaya nih, yang katanya sih memiliki beberapa permasalahan. Tapi dia termasuk film terbaik di Festival Film Indonesia tahun kemarin 2021. Jadi tunggu ya di Penyalin Cahaya, nanti gue buat langsung review filmnya di next video. Oke, terima kasih sudah menonton video gue. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Enjoy movie ever. Hadit Movie Time.